Tribuners, selamat sore. Senang sekali saya Ajeng Hatalea kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Bastory, dan kali ini tentunya seperti biasa kita live di kanal YouTube, baik di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Nah, di sosial media kami itu sudah disounding dong tamu siapakah yang hadir di Tribun Bastory untuk sore hari ini. Tribuners, mari kita perkenalkan, beliau merupakan Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah, ada Pastor Agustinus Arbol. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Tribun Bastory sore hari ini, dan selamat ya atas peraihan juara umum di Pesparani Nasional ketiga 2023. Maluku tentunya. Seperti yang kita ketahui ya Tribuners, bahwa Provinsi Maluku kembali keluar sebagai sang juara umum di Pesparani Nasional 2023 setelah menjabat juara di setidaknya 3 mata lomba yang diperlombakan pada Pesparani Nasional ketiga 2023 tentunya. Nah Tribuners, kemarin juga kita sudah melihat ya arak-arakan dengan piala. Begitu tiba di Kota Ambon ya, kontingen Provinsi Maluku ini langsung disambut hangat begitu oleh masyarakat di Kota Ambon khususnya, dengan membawa piala kemenangan itu. Dan sekali lagi selamat tentunya buat masyarakat Provinsi Maluku dan para peserta yang turut hadir menjadi membawa dan mengharumkan nama Provinsi Maluku di tingkat nasional dalam ajang ini. Tribuners, kami juga membuka kesempatan untuk Tribuners di kolom komentar yang mau bertanya boleh. Mungkin tips-tips kan untuk bisa bernyanyi bagus di gereja. Nanti ada di sini ya Pastor Agus yang mungkin bisa berbagi tips itu dengan kami. Namun sebelumnya Pastor, kabarnya sehat, capek kah, masih jet lag begitu turun dari balik dari Jakarta 4 hari kan ya, waktu perlombaan di Jakarta Utara. Betul. Baik, terima kasih ya. Yang pertama ya bersyukur ya. Bersyukur pada Tuhan karena kontingen Provinsi Maluku boleh berangkat lalu mengikuti Pesparani di Jakarta dan balik dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Jadi semua karena kemurahan anugerah Tuhan, lalu kontingen ada dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin juga karena juara jadi ada energi baru. Mungkin capek tapi karena juara ya merasa fit aja, biasa-biasa. Oke, deh ini pasti semuanya lagi pada ngantuk bobo siang mungkin ya. Baik, tadi seperti yang kita ketahui juga ya, menyabet juara umum di Pesparani Nasional 2023 ini. Ada kriteria khususkah yang kemudian diperhitungkan sehingga Maluku keluar sebagai juara umum itu? Iya, baik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ini 2023 Pesparani yang ketiga itu juara umumnya Maluku, tetapi pada tahun yang lalu di juga Kupang juara umum. Juara umum juga. Salah satu kriteria penentuan juara umum adalah memiliki nilai tertinggi gol atau gol champion di 13 mata lomba. Seperti tahun yang lalu di Pesparani 2 di Kupang kita meraih 5 gold champion. Jadi berarti 5 nilai tertinggi di 5 mata lomba dari 13 mata lomba yang dipertandingkan. Sedangkan untuk Pesparani yang kedua ini yang di Jakarta itu 3 mata lomba yang memperoleh champion. Yang pertama paduan suara dewasa campuran, lalu yang kedua paduan suara dewasa Gregorian, dan yang ketiga adalah cerdas cermat rohani kategori anak. Dari 13 mata lomba yang dilombakan. Baik, dari ke-13 mata lomba ini kan yang dilombakan, apakah Maluku mengirimkan para kontingennya untuk mengisi semua mata lomba yang ada, atau ada yang absen nih? Ya, jadi salah satu kriteria juara umum adalah mengikuti semua mata lomba. Jadi kita karena juara umum tahun lalu, maka kita ya wajib juga ikut semuanya kalau kita mau
mempertahankan juara. Dan puji Tuhan bahwa kontingen Maluku itu mengikuti seluruh mata lomba yang dipertandingkan, 13 mata lomba, ditambah dengan tahun ini 1 mata lomba paduan suara orang Buddha Katolik etnik ya. Nah, walaupun itu tidak ada nilai kejuaraannya, tetapi dinilai tidak menentukan juara umum, tetapi ada nilainya. Mereka juga dapat gol ya, jadi juga luar biasa ya keikutsertaannya, dan banyak provinsi yang mengikuti. Baik. Ya, kalau kita melihat ya di posisi kedua dan ketiga ini dari provinsi mana nih? Jawa Tengah ya. Kalau saya Sulawesi Utara ya, sama Jawa Tengah di posisi 3 ya. Memang mereka keluar sebagai juara begitu, tapi siapa tahu ya belum ada pengumuman saat itu selama masa-masa lomba itu. Maluku, perwakilan Maluku melihat kontingen mana yang paling kuat begitu untuk bisa ditandingi di ajang itu? Ya, memang Pesparani 3 ini dari kacamata kita lembaga mengalami pertumbuhan dan perkembangannya luar biasa. Artinya dari Pesparani 1, Pesparani 2, dan Pesparani 3 ada banyak provinsi yang sudah mulai bersaing untuk dalam paduan suara, tapi juga dalam lomba perorangan namanya Mazmur, dan juga bertutur kitab suci, dan juga beregu seperti cerdas cermat. Ya. Terbukti kemarin kita di NTT itu kan cerdas cermat rohani kategori anak dan remaja kan kita juara 1 semuanya. Ya, orang bilang borong, juara dari 38 provinsi. Jadi itu kan luar biasa. Tahun ini kategori anak yang kita dapat, remaja juga masuk final. Salah satu provinsi yang meloloskan kontingennya ke final itu hanya 1, Maluku saja yang berarti anak-anak kita kan luar biasa hebatnya ya, sampai bisa masuk ke final, dan puji Tuhan 1 mendapat champion ya, juara 1. Lalu kita lihat kurang lebih ada 5 provinsi yang mempunyai nilai yang mirip-mirip sama dengan Maluku ya. Tadi Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan tuan rumah sendiri Jakarta. Itu juga kuat ya, atau punya materi. Ya, tidak bisa disepelekan begitu. Iya, jadi kita prinsipnya tampillah yang terbaik. Jadi prinsip kontingen Maluku ya, kita juara kalau memang kita benar-benar tampil maksimal sesuai dengan yang diharapkan dan dilatihkan. Nah, jadi kalau kita cerita tentang mengapa bisa jadi juara ini kan ya banyak faktor. Itu mungkin nanti kita akan nonton satu-satu ya. Oke, Tribuners, mengapa sampai Provinsi Maluku bisa menjadi juara? Ini kita harus flashback lagi ini sebelum diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti ajang ini. Total berapa peserta yang diberangkatkan? Jadi total 13-14 mata lomba itu 223 orang. 223 ditambah ofisial, ya, juga para pelatih. Ya. Jadi kita Maluku di Jakarta itu jumlahnya 250. Baik, 230 sekian peserta begitu ya, dan dipersiapkan untuk 13 mata lomba yang diperlombakan. Sakit kepala, pusing tidak sebagai seorang ketua lembaga pembinaan dan pelatihan begitu selama masa-masa persiapan? Ya, memang kalau ditanyakan seperti itu ya wajar ya, sebagai manusia tentu yang kita manage ini kan orang. Betul. Yang masing-masing punya kekhasan, kekhususan. Juga kan peserta kita ini tidak datang dari satu zona ya. Misalnya dari kota Ambon saja, tetapi ini dari Saumlaki, dari Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, Tual, Seram. Semuanya mewakili 10 kabupaten kota? Iya, jadi semuanya datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan itu tentu kita manage-nya juga membutuhkan perhatian yang khusus. Baik. Ya. Apa ya?
dalam proses pelatihan itu ya, Pastor ya, mungkin boleh diceritain sistem perekrutannya seperti apa nih? Kalau orang Maluku bilang, orang di luar sana mengenal orang Ambon, orang Maluku sebagai orang-orang yang lahir dengan kemampuan bernyanyi misalnya, tapi di urusan Pesparani ini kan lebih dari itu begitu ya. Bagaimana sih lembaga ini bisa melihat talent-talent itu? Apakah prosesnya memang dari yang paling level gereja ataukah seperti apa? Memang basically ini ya, orang Maluku pada umumnya tahu nyanyi. Ya itu udah kita punya modal. Betul. Jadi dan menurut saya ini anugerah Tuhan. Ya anugerah Tuhan bahwa setiap orang dianugerahi kemampuan untuk bisa bernyanyi dengan suara yang bagus, yaitu udah modal. Sehingga dari lembaga tinggal bagaimana memanage anugerah, potensi, kemampuan yang ada di jemaat, di umat, di masyarakat secara lebih baik. Maka karena Pesparani ini dia lahir dari Maluku, dari Maluku untuk Indonesia, dan pelaksanaannya sudah kita lakukan kurang lebih 4 kali, dan itu jarak antara 1 tahun ke tahun yang berikutnya 3 tahun. Berarti kurang lebih sudah 12, 13, 14 tahun proses ini jalan, sehingga proses rekrutmen itu memang mesti mulai dari level yang paling rendah, yang kita sebut dengan paroki. Jadi di paroki dibuatlah lomba-lomba yang membantu mereka untuk mengekspresikan apa yang menjadi keunggulan mereka di tingkat paroki, di gereja, lalu juga nanti di tingkat kabupaten kota. Jadi Pesparani ada di tingkat kabupaten kota, sehingga ajang itu menjadi kesempatan untuk mereka bisa tampil dengan baik, berlatih dengan sungguh-sungguh. Mesti kalau mau juara perlu kerja keras. Jadi mental, karakter ini yang menurut saya menjadi kunci. Apakah itu juga turut dibina selama masa persiapan itu? Begitulah. Jadi jadi rekrutmen, lalu dilatih. Untuk kita yang 2023 ini kita pakai 3 zona ya tadi. Jadi zona 1 Ambon, Pulau Ambon, Seram, Buru, ya. Lalu zona 2 Maluku Tenggara dan Kota Tual, lalu zona 3 Kepulauan Tanimbar. Jadi kita juga membuat latihan, pemusatan latihan itu di 3 zona itu. Jadi 1-2 bulan sebelumnya sudah mereka latihan dan paham bahwa ini kita akan menuju ke level nasional, dan itu perlu keseriusan, kesungguhan, masing-masing jaga kondisi dirinya sehingga pada saatnya menyanyi juga prima, jangan sampai pada saatnya ya biasa seperti itu. Jadi memang itu yang perlu kita bina terus-menerus untuk mereka. Dan lebih daripada itu, sesudah kita buat pelatihan-pelatihan, lalu kita kumpul bersama, membangun chemistry sebagai tim. Ya, karena kita datang dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa, dan pulau, apalagi daerah. Maluku yang terdiri dari pulau-pulau ini ya. Jadi, baik, Pastor, ada 3 zona ya untuk memusatkan proses pelatihan selama masa-masa karantina itu. Menjadi tantangan nggak sih dalam proses pelatihan itu, dan apa saja yang menjadi tantangan itu? Gimana kemudian lembaga turut berpartisipasi untuk meminimalisir hal-hal yang mungkin bisa saja merugikan sebelum dan saat pelaksanaan lomba? Saya berpikir soalkan manusia, ya, di soal pribadi, ya. Jadi karakter dari para peserta ini perlu kita bina baik-baik, ya, supaya ya punya karakter yang baik lah. Karena ini kan kita mau nyanyi, dalam istilah orang bijak di gereja itu menyanyi baik, itu berdoa 2 kali.
Itu moto kita. Jadi kalau Boleh orang nyanyi, dijabarkan? ya kalau orang nyanyi secara baik itu sama dengan orang sudah berdoa 2 kali. Maka kesadaran dari awal seperti itu. Jadi tidak bisa menyanyi itu yang asal nyanyi, asal bunyi. tapi benar-benar yang Dari harus hati, iya, menghayati, benar. apa namanya, taruh perasaan di setiap lirik yang dinyanyikan. Nyanyikan. Paham, oh ini lagu dinyanyikan seperti apa, jadi penafsirannya ini, petunjuk-petunjuk pelatih juga mesti diikuti, dan itu kan butuh orang yang berkarakter untuk bisa mendengar, karena kalau tidak mendengar apa yang disampaikan oleh para pelatih, itu juga mubazir. Jadi sekalipun kita basically udah pintar nyanyi, suara bagus nih, umumnya kan suaranya bagus, tetapi tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang diarahkan oleh para pelatih, para koordinator, dan itu kan susah. Saya pikir mental para peserta yang ikut dalam kontingen Maluku ini adalah mereka yang mental pemenang. Buktinya bisa menjaga posisi juara umum itu di 2 tahun berturut-turut. Semoga nanti di tahun depan hat-trick gitu ya. Amin, amin. Oke, Tribuners, kalau kalian mau bertanya boleh banget langsung di kolom komentar. Nanti akan kita tanyakan ke Pastur, atau kalian pengen banget mungkin jadi bagian dari peserta yang nanti akan diberangkatkan mungkin tahun depan. Bolehlah tanya gimana caranya gitu ya. Iya, boleh saya tambahkan yang tim kemarin ini kan ada lembaga, tetapi juga kontingen ini kita diketuai oleh Ibu Widya Pratiwi Murad, Ibu Ketua PKK Provinsi Maluku, Ibu Widya. Dan menurut saya Ibu Widya sangat support untuk kita, ya, memberi perhatian, ya. Juga semua ini berjalan karena support dana yang luar biasa yang dari pemerintah. Nah, baik. Ini yang mau saya tanyakan, gimana kolaborasi ya sejauh ini mungkin dari sisi dana yang tadi disampaikan, karena tidak mudah untuk memberangkatkan 230 sekian plus staff atau apa namanya official ke Jakarta gitu. Dari timur kita ke Jakarta, belum lagi akomodasi dan apa segala macam, belum lagi kalau kita melihat ke belakang ada proses karantina yang panjang begitu. Boleh dijelaskan? Jadi memang selama ini Pesparani baik di tingkat kabupaten kota, provinsi itu selalu dibiayai oleh pemerintah. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa, yang berbeda dengan kabupaten ataupun provinsi di luar Maluku. Dari kita ini sama seperti MTQ dan Pesparawi, pemerintah support, maka Pesparani kita juga disupport. Kalau hanya kita yang membiayai, pasti kita sulit dalam prosesnya, karena ini 200-an orang. Tiket saja kita juga bisa hitung, PP saja bisa 6 juta kali 200-an orang sudah 1 M lebih banyak baru tiket. Itu baru tiket. Belum yang lain-lain. Sehingga saya mewakili umat Gereja Katolik menyampaikan banyak terima kasih untuk Provinsi Maluku, Bapak Gubernur, juga Ibu Ketua Kontingen, juga untuk para bupati, wali kota yang melihat bahwa umat Katolik melalui kegiatan rohani Pesparani ini adalah bagian dari pembinaan umat masyarakat yang ada di sini, dan juga untuk menjadi duta Maluku di tingkat nasional, bahwa kita juga bisa diperhitungkan di tingkat nasional di bidang Pesparani, dan ini luar biasa. Untuk kegiatan-kegiatan pelatihan di wilayah itu dibantu oleh kabupaten kota, pemerintah. Jadi kolaborasi ini yang selalu saya sharingkan juga ke tempat lain, bahwa saya bersyukur jadi orang Ambon, jadi orang Maluku, karena pemerintahnya tidak membeda-bedakan, ya, baik eksekutif, gubernur, wakil bupati, wali kota, maupun DPR. Ya,
tokoh-tokoh agama juga luar biasa mendorong kita untuk kegiatan ini. Karena sekali lagi Pesparani ini baru yang ketiga dan itu lahir dari rahim orang Maluku. Jadi dari Maluku untuk Indonesia. Maka memang kita kolaborasi antara gereja, pemerintah, agama, masyarakat ini luar biasa. Luar biasa. Saya sudah berapa tahun ini menyiapkan lembaga yang disupport oleh lintas agama. Ya. Kemarin kita LO itu juga mbak-mbak yang berjilbab. Ya, baik di sini maupun Jakarta ternyata Jakarta juga LO yang di Senayan itu Ancol itu Mbak Iin itu dia dari Banten. Saya bilang, Mbak kita punya ketua kontingen aja, Ibu Widya juga sama. Jadi memang kita sudah biasa dengan kolaborasi, saling support. Dan ini menurut hemat saya sangat penting untuk kita di Maluku. Baik. Ya. Ini kalau udah bawah nama Maluku begitu ya, betul. Sudah tidak lagi lomba apa, tapi ya udah kita orang Maluku ada yang diberangkatin gitu untuk mengikuti ajang di tingkat nasional gitu. Nah ini menarik yang tadi disampaikan oleh Pastor bahwa Pesparani Katolik ini lahir dari rahim Maluku begitu. Boleh kita flashback dan Pastor mungkin boleh cerita sedikit tentang latar belakang lahirnya Pesparani ini. Iya. Jadi pertama Pesparani ini dimulai di Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Itu di tingkat provinsi. Tingkat provinsi kita mulai dari Langgur. Itu di tahun berapa? Di tahun 2008 ya. Oke, sekitar berapa? 15 tahun yang lalu. Lalu tahun yang kedua di Somlaki. 3 tahun berikut di Dobo. Setelah 3 tahun pelaksanaan Pesparani di tingkat provinsi, kami lembaga juga bersama dengan lembaga LP3KD yang kabupaten kota itu punya impian bahwa jangan saja Pesparani ini kita lakukan di tingkat provinsi kita, tapi baiknya kita tingkatkan ke tingkat nasional. Maka ketika ada pelaksanaan Pesparani 3 Provinsi Maluku di Aru, kita mengganti tagline-nya dari Aru untuk Indonesia. Dan pada saat itu kita minta perwakilan dari Konferensi Oleh Gereja Indonesia dan juga Kementerian Agama RI untuk datang meninjau pelaksanaan Pesparani ini. Karena sekali lagi, Pesparani itu tidak hanya sebatas kegiatan iman untuk orang Katolik saja, tetapi kegiatan yang sudah lintas batas. Jadi kita di Dobo itu tinggal di rumah-rumah umat GPM, Muslim, semuanya. Dan mereka juga menjadi bagian dari panitia. Dan nilai persaudaraan yang menjadi tema besar Pesparani itu mulai dihidupi. Dan kami berpikir bahwa ini pantas untuk bisa dijual ke tingkat nasional. Karena hal yang baik tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi hal yang baik ini kita harus berbagi kepada kabupaten dan provinsi-provinsi lain. Maka dari Dobo diusahakanlah upaya dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, untuk mengeluarkan peraturan Menteri sehubungan dengan Pesparani. Maka lahirlah. Itu di tahun berapa? 2016. 2016 ya. Perjuangan yang lumayan panjang dari 8 tahun ya. Sekitar 8 tahun adanya peraturan itu. Nah, lalu muncullah peraturan itu, maka ada Pesparani 1 yang dilangsungkan di Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi di 2018. Jadi Pesparani pertama 18. Langsung milih Ambon sebagai tuan rumah gitu ya, sebagai pencetus. Maka temanya dari Ambon untuk Indonesia. Merinding. Jadi pada saat itu kurang lebih sekitar 6-7 ribu orang kan kumpul. Sebenarnya ada event-event lain yang tingkat nasional untuk gereja Katolik, tapi itu pakai sektor. Misalnya orang muda saja, anak saja.
Tapi yang lintas umur, ini baru Pesparani yang bisa mengumpulkan dari anak kecil, tingkat anak sampai orang dewasa dengan 13 mata lomba tadi. Jadi ini juga adalah sebuah event nasional yang bisa mengumpulkan sekitar 6-7 ribu orang. Di luar yang penonton, di luar yang datang, itu baru peserta. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang baik. Disitulah persaudaraannya bisa bagi, kita bisa saling bertutur sapa, mengenal ternyata orang dari Sumatera begini, Kalimantan begini, Papua, Jawa, ya semuanya bisa kita saling kenal, berbagi pengalaman bagaimana menghidupi musik liturgi dalam Pesparani ini di provinsi kita masing-masing. Dan itulah cikal bakal lahirnya Pesparani, dan memang dari Maluku untuk Indonesia, sehingga kalau menurut saya wajar kita bisa dapat juara umum. Dari juara umum, ya, mudah-mudahan tahun ini kita sudah tentukan untuk 3 tahun sekali, Mbak. 3 tahun sekali Pesparani. Berarti 2026 baru ada Pesparani 4. Oke, persiapannya masih panjang nih. Nah, ini pertanyaan selanjutnya saya. Karena ini udah 2 kali berturut-turut ya, Sabet juara umum. Setelah sebelumnya juara umum 2 begitu di tahun 2022. Di tahun sebelumnya yang juara 2022 karena Covid maka dimundur ke 2022. Oh, ya betul. Nah, lalu bagaimana Provinsi Maluku ya dalam hal ini lembaga yang mempunyai andil penuh dalam proses karantina dan sebagainya menjaga status juara itu supaya seperti yang tadi saya bilang, siapa tahu tahun depan hat-trick begitu. Di ajang berikutnya hat-trick. Ya, namanya sebagai lembaga tetap kita punya impian-impian. Sebagai lembaga tentu punya keinginan kalau bisa sampai 3 kali minimal seperti itu ya. Tapi itu nama impian ya. Iya, betul. Tetapi kembali ke Maluku, ya, kembali ke daerah, itu penting untuk regenerasi. Kalau menurut saya, regenerasi. Ada salah satu syarat untuk mengikuti lomba perorangan di Pesparani, kalau sudah pernah mengikuti dan mendapat nilai tertinggi, champion, tidak lagi ikut. Jadi dikasih kesempatan ke yang lain. Kayak kalian lagi. Iya, gitu. Masih ada 37 provinsi lainnya begitu. Baik. Tapi untuk peserta juga begitu, Mbak. Jadi misalnya kita sudah 2 kali juara Cerdas Cermat Anak. Yang juara tahun yang lalu tidak bisa ikut yang tahun ini. Dan ini orang baru lagi. Oh, berarti apa ya istilahnya di karantina untuk peserta yang baru begitu? Iya, jadi orang baru lagi yang kita harus bina untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, ini saya tadi kepikirannya tuh apakah memang peserta-peserta yang diberangkatkan untuk mengikuti ajang Pesparani Katolik Nasional ini, apakah mereka-mereka yang memang sudah ikut di ajang sebelumnya ataukah memang rolling? Rolling ya, benar. Seperti apa? Jadi Pesparani 1, 2, 3 memang ada yang karena ini kan soal hobi juga. Ada yang bisa ikut terus, tetapi karena tidak ada yang sifatnya matematis. Buat sudah ikut yang pertama, maka nanti kita wajib yang kedua. Untuk kita Provinsi Maluku, lembaga sudah punya aturan untuk membuat seleksi dan audisi. Jadi kita audisi. Jadi audisi. Ya? Jadi kita audisi untuk yang ya benar-benar suaranya cocok untuk model paduan suara ini dan seterusnya. Nah, sehingga tidak harus orang yang sama atau tim yang sama mengikuti mulai dari Pesparani 1, 2, dan 3. Untuk Provinsi Maluku berbeda. Saya tidak tahu provinsi lain, tapi kita ini selalu ada orang baru. Nah, dan itu tujuan dari lembaga supaya ketika mereka mengikuti satu event nasional, mereka kembali ke daerah bisa berbagi pengalamannya ke anak-anak, ke teman-teman yang lain, sehingga mereka juga bisa ambil bagian. Jadi tidak ansi kalau saya sudah pernah juara lalu mengikuti. Harus ikut lagi seleksi. Jadi tadi, setelah hari ini kita hitung lagi ke 0. Ya, jadi supaya kita tidak ada nepotisme. Fair enough begitu ya, biar semua orang punya kesempatan. Baik, Pastor, ini pertanyaan terakhir saya.
Selain daripada mengharumkan nama Maluku ya di tingkat nasional, kemudian juara tadi, apa sebenarnya esensi dari diikutsertakannya Maluku di ajang ini? Ya, jadi nilai di balik Pesparani ini adalah persaudaraan. Jadi persaudaraan ini yang mau kita pupuk, kita bangun, dan kita jalin, dan kita tumbuh kembangkan di semua level. Jadi keikutsertaan kita itu hanya mau mengatakan tentang persaudaraan. Jadi, dampak persaudaraan dalam Pesparani itu, persatuan, kesatuan, itu jauh melebihi nilai juara. Kalau saya selalu memperjuangkan, kita mengerti satu sama yang lain, memahami orang lain, bisa bekerja sama, bisa paham teman kita. Saya bisa belajar apa dari pelatih saya bisa belajar apa dari teman saya, dan saya kembali, saya berbagi dengan saudara-saudara saya yang lain di tempat, di gereja, di masyarakat. Itulah yang menurut saya juara atau nilai yang akan dibawa. Nah, juara ini bonus, memicu untuk nilai yang lebih tinggi, yakni persaudaraan tadi. Di gereja mesti menyanyi bagus, jangan asal nyanyi, ya, karena kalau terlibat dalam paduan suara di tingkat yang paling rendah, rukun, paroki, nyanyilah yang baik, seperti yang ketika Anda dilatih oleh para pakar, para pelatih. Oh, menyanyi yang bagus seperti ini, suara kita sudah bagus. Tapi kalau kita tidak menyanyi mengikuti aturan-aturan, sama saja. Nah, maka pesan paling umum yang saya sampaikan kepada teman-teman peserta, kita boleh bangga mengharumkan nama Maluku di tingkat nasional, itu boleh. Tapi lebih daripada itu adalah kita bawa nilai-nilai Pesparani yang paling unggul adalah persaudaraan, kesatuan, persatuan, persaudaraan ini ke level masyarakat yang lebih. Jadilah duta Pesparani di tempat di mana Anda berada. Jadi sukses Anda itu adalah ada kaderisasi kepada yang lain. Dan utamakan persaudaraan, persatuan, kesatuan, itu harga mati. Nah, itu nilai persaudaraan yang penting untuk itu. Maka tema kita ini persaudaraan, membangun kebersamaan dalam keberagaman. Maka kita beragam, bukan hanya di Maluku, di Indonesia, tapi kita bawa satu. Pancasila, itu harga mati. Kesatuan, keberagaman, itu penting. Mengakui, menghargai orang lain. Kalau secara internal, ke gereja, tadi. Ketika Anda nyanyi, nyanyilah yang sungguh, nyanyilah yang serius. Bukan karena mau dilombakan pada serius, tapi pada level biasa-biasa, itu harus nyanyi. Tunjukkan bahwa Anda punya anugerah terbesar yang Tuhan berikan, kamu maksimalkan menyanyi. Ajak teman-temanmu untuk nyanyi yang benar, yang baik. Nah itu penting sekali. Jadi kita menularkan ilmu yang kita dapat selama pemusatan latihan berbulan-bulan, telurkan kepada teman kita, kepada umat kita, supaya orang yang suaranya sudah bagus ketika menyanyi sesuai dengan partitur yang diinginkan, itu jauh. Karena tadi menyanyi yang benar, sungguh-sungguh, sama dengan kita berdoa 2 kali. Itu menyanyi yang benar dan sungguh-sungguh sama seperti berdoa 2 kali. Pastor, kalimat penutupnya sebelum kami pamit di Bastori sore hari ini ke masyarakat Maluku secara umum dan lebih khususnya kepada umat Katolik di Maluku. Silakan. Ya, yang pertama sebagai Ketua LP3KD Provinsi Maluku menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama Bapak Gubernur Maluku bersama seluruh jajaran, Wakil Gubernur, Sekda, OPD-OPD yang lain, atas semua bantuan yang telah diberikan kepada kontingen Provinsi Maluku yang telah berhasil menjadi juara umum untuk yang kedua kalinya Pesparani ini. Yang kedua, ucapan terima kasih untuk Ibu Ketua Kontingen, Ibu Widya Pratiwi Murad, yang sudah 2 kali juga memimpin kontingen ini
sehingga kontingen Provinsi Maluku menjadi juara umum. Juga untuk para Bapak Bupati, Wakil Bupati, juga Wali Kota, juga Bapak Wali Kota, di mana saja Bapak-Bapak berada. Terima kasih dan kebanyakan sudah membantu kontingen-kontingen dari kabupaten kota sehingga boleh ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini sehingga boleh menjadi juara umum. Dan kepada Monsinyur Inong Utra, Uskup Desa Amboina, para kuria, para wakil uskup, para pastor, semuanya terima kasih untuk bantuannya yang luar biasa, sokongan, dorongannya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, terima kasih untuk semua umat masyarakat yang selalu mendorong kontingen Pesparani ketiga ini sehingga boleh berhasil dengan juara. Dan yang tak kulupakan adalah teman-teman kontingen yang sudah mengharumkan nama Provinsi Maluku, Keuskupan Amboina, Gereja Katolik, Keuskupan Amboina, dan kebanyakan terima kasih banyak-banyak karena Anda yang luar biasa, yang sudah tampil secara luar biasa. Tuhan pasti memberkati apa yang baik yang telah kita peroleh ini. Sebuah pesan, semoga Pesparani ini juara 1 umum ini tidak membuat kita tinggi hati, sombong, tapi membuat kita lebih rendah hati untuk membangun lagi persaudaraan di antara kita dan juga membawa nilai-nilai Pesparani ke tingkat yang lebih rendah, yakni di umat, supaya liturgi kita hidup, kita menyanyi dengan baik, karena sekali lagi, menyanyi yang baik dan benar, itu sama dengan berdoa 2 kali. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerjani, Katolik Daerah, Pak Pastor Agustinus Arboi, dan sekali lagi selamat untuk tim Maluku yang sudah mengharumkan provinsi ini di tingkat nasional, yakni di ajang Pesparani Katolik Nasional ketiga 2023. Maju terus, semoga nanti hat-trick di tahun depan ya. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Pastor. Oke, Nanti kita akan jumpa di lain kesempatan. Amin. Ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan kami di Tribun Bastory, dan kayak banyak nanti kita akan ketemu lagi di Bastory dengan tema dan narasumber kece lainnya. Akhir kata saya Ajeng Hatala dan narasumber kami pamit. Sampai jumpa. Amato. Amato, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.